Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal dalam suasana lebaran hari raya Idul Fitri. Khatib menyampaikan minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan lalu dan Allah sampaikan pula lagi di tahun yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, khutbah yang singkat ini 4 tanda orang baik. Ramadan yang kita lakukan lalu itu akan melahirkan tujuannya adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu dilanjutkan dalam surah Ali Imran 134 itu, kalau amal ibadah yang kita lakukan itu terjaga, mudawamah, konsisten, istiqomah, maka ujungnya akan menjadi orang baik, muhsinin. Dan Allah sebutkan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah senang, suka kepada orang-orang baik. Kenapa? Karena amal kebajikan, akhlak baik itu terus menerus dilakukannya, tidak hanya di bulan Ramadan tapi berlanjut menjadi karakter dalam kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani disebutkan ada 3 tanda orang baik itu yang disebutkan dengan afdolul fadail. Guru kita yang mulia Profesor Dr. K. Haji Hafiduddin menjelaskan inilah tanda orang baik. Karena apa? Bukan hanya yang utamanya ia bisa lakukan, tapi yang utama di atas utama. Kalau afdol itu utama, ini di atasnya, afdolul fadail. Ada 3 karakter sifat akhlak mulia yang disebut dengan afdolul fadail dalam hadis ini, dan satu lagi nanti dalam surah An-Nur ayat 22. Rasulullah menyampaikan afdalul fadail yang pertama adalah antasilaman kotoaka, menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskanmu. Kalau kita memutuskan dengan orang silaturahimnya terus kita sambung, itu afdol. Kita yang memutuskan terus kita sambung lagi, itu afdol. Tapi kalau orang yang memutuskan kita sambung, itulah yang disebut dengan afdolul fadail, utama di atas utama. Kita memutuskan saja itu sudah berat, kita menyambung lagi, apalagi kalau orang yang memutuskan dengan kita silaturahimnya, persaudaraan, sementara pada saat itu kita yang berkedudukan, yang berkuasa, yang mampu dan kaya raya, dia tidak, tapi kita tetap berjuang menyambungnya dengan baik. Dan inilah salah satu tanda orang baik itu, mampu menyambung tali silaturahim yang terputus dengan orang yang memutuskannya. Yang pertama, dan ini tidak mudah, dan kalau bisa kita lakukan barulah kita jadi orang baik. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul fadhali itu wa tu'tiya man haramaka,
memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepadamu. Kalau kita memberi kepada orang yang sering memberi kepada kita, itu sudah bagus, afdol itu. Orang memberikan hadiah kepada kita, kita balas dengan memberi hadiah, itu afdol, baik, utama. Tapi yang di atasnya itu adalah kita memberi kepada orang yang tak memberi kepada kita. Masih mampukah kita besok memberi lagi? Kalau mampulah kita memberi kepada orang yang tak mau memberi kepada kita, baik karena dia miskin atau dia bakhil, itulah yang disebut dengan afdolul fadail. Inilah baru jadi orang baik. Bukankah sering kita memberi kepada orang karena orang itu sering memberi kepada kita, dan kita berhenti memberi ketika orang itu juga tak mau memberi kepada kita. Nah, orang baik itu memberi kepada orang yang tak memberikan kepadanya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya orang baik itu afdalul fadail wa ta'fuwa amman jalamaka, memaafkan kepada orang yang menzalimimu, memaafkan kepada orang yang menzalimi. Kalau orang berbuat salah kepada kita, siapapun kita pernah berbuat salah dan orang berbuat salah kepada kita, tapi kalau senyara nyata-nyata orang itu zalim kepada kita, menyakiti hati kita, merugikan kita, menghinakan kita, dan mampu memaafkannya, itulah baru yang afdal. Dan ketika itu kita sanggup untuk membalas kezalimannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathul Makkah tahun ke-8 Hijriah, dia diusir dari kampung halamannya. 8 tahun membangun kekuatan di Madinah, dan setelah itu pada tahun ke-8 datang dengan puluhan ribu tentara ke kota Makkah. Orang-orang Quraisy itu mengatakan, habislah kita hari ini, akan dibunuh oleh Muhammad itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memaafkan orang yang menzoliminya pada saat ia mampu membalasnya lebih daripada yang diterimanya. Kalau kita memaafkan karena kita tak mampu membalas, itu sudah afdol itu. Tapi yang afdolul afadail adalah kita mampu memaafkan di saat kita mampu membalas kezaliman yang dia lakukan, dan itulah orang-orang baik. Dan yang keempat, yang terakhir tanda kebaikan itu selain memaafkan adalah as-safhu, isfah, melapangkan dada. Dan inilah yang dialami oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika anaknya Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh, difitnah berzina dengan salah satu yang turut menyebarkan berita itu adalah pembantunya, anak sepupunya yang ia besarkan, yang ia kasih makan di rumahnya, tinggal bersamanya. Kita mungkin pernah mengalami disakiti atau dihina atau difitnah orang lain, tapi kalau difitnah oleh keluarga kita sendiri atau orang yang kita hidupi hidupnya, itu jauh lebih menyakitkan. Sampai-sampai Abu Bakar bersumpah tak mau lagi menolong dia. Maka turunlah surah An-Nur ayat 22 itu, wal yafu wal yasfahu ala tuhibbu ayaghfirullahu lakum, maafkan dan lapangkan dadamu, tak sukah kau mendapatkan ampunan dari Allah? Maka Abu Bakar menjawab, aku suka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang-orang baik. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, kita sebagai orang tua memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, dan kita tanamkan kepada mereka. Yang pertama apa? Suka menyambung silaturahim meskipun kepada orang yang memutuskannya. Yang kedua yang kita ajarkan apa? Suka memberi bahkan kepada orang yang tak pernah memberi kepada kita. Dan yang ketiga apa? Memaafkan, jangan jadi pendendam. Tak mau kita anak-anak kita itu menjadi generasi pendendam, mudah marah, tak mampu mengendalikan emosi, membalas dendam. Balas dendam itu adalah bara yang tersimpan dalam dada, suatu hari dia akan meledak membakar siapa saja. Dan yang keempat kita ajarkan kepada mereka, kita contohkan, walaupun sempit dan sesak napas kita karena perlakuan orang lain, maafkan dan lapangkan dada. Karena kalau kita lapangkan dada, napas kita menjadi lega, badan kita menjadi sehat, pikiran menjadi jernih, dan rezeki kita pun menjadi lapang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.